Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pada malam ini penyidik sudah melakukan gelar perkara dan pemeriksaan saksi juga sudah kita anggap cukup untuk menetapkan Baradae sebagai tersangka dengan sangkaan pasal 338 KUHP, contoh pasal 55 dan 56 KUHP. Pemirsa, kasus kematian Brigadir Yosua memasuki babak baru ketika semalam Dirtipidum Barreskrim Polri menetapkan Baradae sebagai tersangka pembunuhan Yosua. Sebelumnya di awal kejadian pada tanggal 11 Juli 2022 disebutkan bahwa Baradae ini melakukan tembak-menembak dalam rangka membela diri. Tapi sekarang berubah statusnya menjadi tersangka pembunuhan atau penembakan terhadap Brigadir Yosua. Bang Martin, Anda puas dengan penetapan tersangka Baradae ini? Tentu mewakili keluarga kami belum puas. Karena berdasarkan temuan kami dan juga berdasarkan dari keterangan-keterangan saksi yang didasarkan juga dengan bukti ya, dan juga dari hasil otopsi terakhir yang disampaikan oleh delegasi kami yaitu ahli kesehatan, memang banyak temuan kami yang bisa dikatakan ke arah lebih dari 2 orang pelaku. Yang pertama adalah Baradae, tentunya dia sudah mengakui perbuatannya ya, walaupun menurut saya di awal ada keterangan ya yang menyampaikan bahwa dia ini melakukan pembelaan ataupun dalam keadaan terpaksa yang disebut dengan pasal 48 dan 49. Namun akhirnya dari hasil-hasil yang kami paparkan di publik, ternyata ini dimakan pancingan kita. Disesuaikan sama adik kita ini yang saya lihat sedang tertekan ya. Bahkan di salah satu artikel ada menjelaskan bahwa tembakan terakhir, jika benar itu keterangan ya, walaupun kami ragu dengan keterangan tersebut, itu tentu sudah bukan lagi dalam ranah pasal 49 KUHP, pembelaan ataupun notwir, karena ancamannya sudah hilang. Tembakan terakhir oleh ahli pidana. Maksudnya yang ketika sudah tersungkur, betul, kemudian ditembak lagi 2 kali. Betul. Itu sudah kehilangan keadaan ini ya, keadaan genting. Karena salah satu unsurnya itu, ketika ancamannya sudah hilang, maka sudah hilanglah hak untuk membela diri itu. Jadi ketika sudah tersungkur, bukan dihabisi. Nah, penghabisannya itulah yang tindak pidana, nanti bisa dijelaskan oleh Bapak ahli pidana kita. Nah, kalau overmark, yang dilakukan itu harus lebih minim daripada dampaknya. Sebagaimana kita melihat ketentuan di dalam KUHP. Oke, tapi dari pihak Anda meyakini pelakunya tidak hanya Baradae. Karena yang mengancam almarhum dari tanggal 21 Juni sampai dengan 7 Juli, yang kami tahu itu bukan Baradae. Melainkan salah satu ADC juga, ataupun ya kita nggak tahu karena berubah-berubah nih ya. Anak dari klien kita juga awalnya dibilang hanya supir. Ternyata sekarang yang supir itu adalah Richard Eliezer. Makanya inilah kalau kita ya menyampaikan informasi itu terkesan untuk melakukan suatu proteksi. Sebentar, tapi dari pihak Anda sudah tahu nama ADC yang mengancam Brigadir Yosua dari tanggal 21 Juni itu sudah dikantongi? Sudah tahu. Sudah tahu. Apakah di antara memang ADC yang bersama-sama bertugas bersama Yosua? Tentu. Anda mau sebutkan namanya di sini? Inisialnya D. Inisialnya D? Satu letting. Satu letting? Satu letting, dan dari skuad lama dia. Dari skuad lama? Betul. Tapi bertugas bersama? Jadi selama ini yang dimaksud skuad lama oleh Pak Kamarudin adalah D tadi? Betul. Salah satunya D. Apa bentuk pengancamannya? Kalau naik ke atas akan dihabisi. Nah, cuman kan ini berarti harus kita jelaskan ya. Apa naik ke atas, apa dihabisi. Nah itu, tapi kalau kita menggunakan kata-kata yang biasa digunakan sehari-hari ya gitu ya. Saya pikir ini cukup jelas ya, bahwa ini adalah ancaman. Oke. Saya nanti akan kembali lagi ke Bang Martin. Sekarang saya ingin menyapa dulu, sudah ada Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK Bapak Hasto Atmojo Suroyo. Pak Hasto, selamat malam. Selamat malam Mbak Sylvia. Baik, Pak Hasto, Anda sudah tahu Pak ya kalau Baradae sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kematian Brigadir Yosua.
Sementara Baradae ini mengajukan perlindungan terhadap LPSK. Jadi permohonan pengajuan perlindungan itu akan ditolak atau tetap jalan, Pak? Jadi begini Mbak, karena permohonan sudah diajukan, kemudian ada perubahan status yang bersangkutan, yang semula belum menjadi tersangka kemudian menjadi tersangka, tentu LPSK tidak bisa memberikan layanan perlindungan pada yang bersangkutan. Kecuali yang bersangkutan ini nantinya memenuhi syarat dan bersedia menjadi saksi pelaku yang bekerja sama atau justice kolaborator. Nah tentu ini akan kita tanyakan pada yang bersangkutan dan akan kita gali apakah memang yang bersangkutan memenuhi syarat untuk menjadi atau berstatus sebagai justice kolaborator. Pak Hasto, dalam keterangan yang diberikan Baradae ke LPSK, apakah Baradae mengaku dia mendapatkan ancaman, Pak? Sepanjang ini tidak ada keterangan yang disebutkan begitu. Oke, jadi dia tidak merasa dalam keadaan terancam sehingga meminta perlindungan kepada LPSK? Tidak, karena perlindungan yang dimintakan oleh dia itu lebih bertitik berat pada perlindungan hukum maupun perlindungan bantuan rehabilitasi psikologis. Kalau begitu kan biasanya karena begini Pak, biasanya ke LPSK karena memang minta perlindungan dari apa dan siapanya itu harus jelas. Kalau Baradae-nya ini dari apa dan siapanya jelas nggak Pak? Dia tidak sampaikan juga. Tidak disampaikan. Oke, baik. Sekarang saya lanjut ke tokoh sentral yang kedua, Ibu Putri Chandrawati. Berulang kali LPSK mengatakan sudah mencoba untuk mendatangi ataupun memanggil Ibu Putri untuk dilakukan assessment. Kenapa sampai sekarang belum berhasil, Pak? Nah, saya sendiri tidak tahu sebabnya ya. Yang jelas yang disampaikan kepada kami karena memang Ibu Putri masih belum bisa memberikan keterangan karena situasi traumanya. Tetapi dalam beberapa hari yang lalu saya sempat berdiskusi bersama juga dengan pengacara Ibu Putri ini, malah diminta LPSK proaktif. Nah, LPSK sebenarnya sudah bertemu dengan Bu Putri juga sudah, dan beberapa kali bersurat kepada Ibu Putri maupun pengacaranya untuk segera bisa menghadirkan Ibu Putri, tetapi belum bisa dihadirkan. Malah hari Senin yang lalu yang hadir ke kantor LPSK itu adalah pengacara dan juga para psikolog yang menangani trauma psikologi Ibu Putri. Tapi intinya LPSK sudah pernah bertemu tatap muka dengan Ibu Putri, Pak? Sudah, tapi sudah lama itu saya kira tanggal 16 atau tanggal berapa ya. Bagaimana kondisi fisik Ibu Putri, Pak? Ya, Ibu Putri berbaring saja, kemudian masih belum bisa ditanya apapun, bahkan masih terus menangis. Terus menangis dalam keadaan trauma berat, kita seringnya itu mendengar pernyataan dari kuasa hukum Ibu Putri ya. Tapi kalau dari assessment, harusnya LPSK kan juga punya psikolog yang menilai sendiri ya Pak. Apakah itu sudah dilakukan Pak? Apakah betul ada trauma berat dan memang tidak dalam kondisi yang memungkinkan untuk diperiksa? Ya, pada waktu itu kita tidak bersama psikolog, tetapi kalau misalnya assessment dan investigasi kepada Bu Putri ini bisa dilakukan, ya tentu akan ada psikolog yang akan kita ikut sertakan. Tapi sampai sekarang kan belum terlaksana ini. Oke, padahal yang meminta perlindungan kepada LPSK dari pihak Ibu Putri dulu ya Pak? Apakah disebutkan betul, Pak? Lagi-lagi perlindungan dari apa dan siapanya? Kalau Ibu Putri perlindungannya diantaranya juga perlindungan fisik, prosedural, perlindungan hukum, dan juga psikologis. Fisik nah, dari itu tidak apa, menyebutkan Pak? Ancamannya seperti apa, dari siapa juga tidak disebutkan. Tetapi, saya juga sempat bertanya ya Pak ke Pak Hasto dan pengacaranya, kalau dianggap perlindungan atas orang yang telah melakukan pelecehan seksual atau mengancam, orangnya mohon maaf sudah meninggal dunia. Jadi sekarang pertanyaannya dari siapa? Nah itu tidak disebutkan, dan juga kalau memang ada ancaman yang
yang memerlukan perlindungan LPSK, mestinya kan Bu Putri ini sesegera mungkin akan ke LPSK untuk mendapatkan perlindungan. Baik, oke. Prof. Adrianus, sebetulnya biasanya kalau orang yang meminta perlindungan kepada LPSK pasti tujuannya jelas atau setidaknya ancamannya clear. Kalau dalam kasus ini bagaimana Prof melihatnya? Ada kemungkinan Ibu Putri dan juga Barada E tidak mengerti tupoksi dari lembaga ini. Lebih kacau lagi karena mereka lalu kemudian didampingi oleh penasihat hukum. Penasihat hukumnya juga kemudian kelihatannya juga tidak mengerti tupoksi dari lembaga LPSK ini, begitu ya. Atau jangan-jangan itu strategi, ya, membuat aneka macam warna berseliweran, sehingga kemudian lalu membuat ya semacam banyak strategi lah, begitu ya. Nah, andaikan saja itu, jangan lupa ya bahwa pada hari ke-28 ini, maka saya kira semua orang yang terlibat dalam kasus ini sudah punya platformnya, sudah punya pakemnya dalam rangka melakoni peran tersebut. Ada yang dengan nada tinggi, ya, emosi. Ya. Tapi juga ada kemungkinan tadi bisa dikatakan mengenai Ibu Putri yang trauma. Ada satu gejala psikologi yang begini, dia membuat dirinya menjadi trauma. Dia membuat dirinya menjadi seolah-olah terlihat sakit. Itu amat natural. Supaya kemudian dia tidak progressing ke satu situasi yang dia tidak suka. Okay. Nah, apakah itu terjadi? Memang dalam hal ini memang kata kunci adalah assessment agar kemudian lalu semua pihak tahu mengenai situasi Ibu Putri ini. Demikian. Oke. Pak Sugeng, balik ke penetapan tersangka Barada E. Kita mencermati pasal yang dikenakan terhadap Barada E ya. Pasal 338, junto pasal 55 dan 56 KUHP. Terutama 56 KUHP-nya ini Pak. Dipidana sebagai pembantu kejahatan. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Apakah ini berarti Barada E tidak sendiri? Atau hanya bertugas membantu? Jadi pandangan saya, pandangan IPW ketika penyidik menggunakan pasal 55 dan 56, itu artinya penyidik sudah harus siap bisa membuktikan adanya tersangka lain yang bersama-sama maupun yang membantu, ya, adanya tersangka lain. Oleh karena itu saya membaca bahwa penyidik memiliki alat bukti itu, ya, alat bukti itu apakah keterangan saksi, petunjuk, ataupun keterangan ahli, ataupun hasil pemeriksaan digital forensik terhadap komunikasi maupun CCTV ya. Jadi ini bukan sembarangan, ini yang menarik ya. Karena dari awal juga publik tidak akan percaya bahwa pelakunya hanya Barada E. Oleh karena itu tim sus harus membuktikan sedemikian rupa agar pasal 55 dan 56 ini bisa dibuktikan ya. Kalau dikaitkan dengan proses yang terjadi, ditutup-tutupi, kemudian ada kesan rekayasa, penghilangan alat bukti, tidak ada lakukan TKP, itu untuk melindungi siapa? Pangkat yang ada dalam rumah itu Barada, Brigpol ya, tidak perlu dilindungi nih, tangkap saja. Ada satu yang mempunyai high profile, ini analisisnya begitu. Ada satu pihak yang high profile yang harus dilindungi, ya, yang harus dilindungi. Oleh karena itu pembuktian melalui tadi yang saya katakan harus diarahkan sedemikian rupa. Baik. Kalau lagi nih ya, telah cukup bukti, tim sus atau Barreskrim tidak perlu ragu untuk menetapkan, katakanlah Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka. Kalau cukup bukti, ya. Baik. Oke. Gitu banyak ya? Yang bilang Pak, kalau sebetulnya kasus kematian ini bisa selesai harusnya mudah. Bahkan katanya level Kapolsek pun bisa menyelesaikan. Tapi karena ada tokoh besar di sana, ini yang akhirnya membuat pembuktian menjadi sulit. Nanti kita akan bicara lagi pembuktian, Pak, karena saya akan tagih soal pembuktian selain CCTV. Sebetulnya dari telepon genggam, menelusuri komunikasi, jejak komunikasi Brigadir Yosua, Ibu Putri, Irjen Sambo, dan mungkin skuad lama yang disebutkan ini seharusnya bisa menjadi titik terang. Sampai sejauh mana Komnas HAM menyelidiki soal itu. Kami akan kembali dengan jawabannya pemirsa sesaat lagi.